Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menghadapi sidang perdana kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Selain Ebenezer, ada 10 orang yang akan diadili dalam sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pemerasan yang dilakukan Emmanuel Ebenezer bersama 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 Kemnaker mencapai 201 miliar rupiah selama tahun 2020 hingga 2025. Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan umroh, dan sebagainya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini jalannya sidang perdana mantan Wamenaker Ebenezer, kita bergabung dengan Wenda Nura di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat siang Wenda. Bagaimanakah jalannya sidang mantan Wamenaker pada hari ini? Ya, selamat siang Syafa, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasannya sidang yang menjerat ataupun menyeret nama Emmanuel Ebenezer selaku mantan Wakil Menteri Kementerian Ketenagakerjaan digelar perdana pada hari ini. Dan untuk agendanya sendiri hari ini adalah pembacaan dakwaan untuk Noel dan juga 10 terdakwa lainnya. Dan sidang ini direncanakan akan dimulai pada pukul 10 pagi hari dan memang saat ini Noel dan juga 10 terdakwa lainnya ini sudah memasuki ruang sidang, artinya sidang memang sudah dimulai dan sedang dilaksanakan saat ini. Dan jika kita berbicara mengenai kasus yang menyeret nama Emmanuel Ebenezer ini, dimulai dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 20 Agustus 2025 yang lalu. Lalu Emmanuel Ebenezer dan 10 terdakwa lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Agustus 2025. Nah, kasus ini merupakan kasus dugaan pemerasan pengadaan sertifikasi K3, di mana untuk mendapatkan sertifikasi K3 ini seharusnya hanya membayar Rp275.000 saja. Namun pada praktiknya di lapangan ini setiap orang yang menginginkan sertifikasi K3 ini harus membayar hingga Rp6 juta. Dan dari hal tersebut ini diduga ada kerugian mencapai Rp200 miliar. Dan Emmanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu diduga mengetahui hal tersebut, namun diduga tidak menegur ataupun bahkan ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Dan kembali kami informasikan bahwa persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan saat ini tengah berlangsung, dan jika ada informasi terbarunya akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Pram, Syafa. Iya, Wenda, lalu bagaimana dengan jalannya sidang kasus lain yakni Nadiem Makarim di Tipikor hari ini? Baik Syafa, termasuk untuk sidang dari mantan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga saat ini tengah berlangsung, dan baru saja Nadiem Makarim ini baru saja memasuki ruang sidang. Dan untuk persidangan dari Nadiem Makarim hari ini adalah agenda pembuktian dari terdakwa, dan kabarnya Nadiem hari ini membawa 9 saksi, dan saksi tersebut merupakan tim dari penyediaan Chromebook di lingkungan Kemendikbud pada saat itu. Dan sebelumnya, dari sidang sebelumnya, pembuktian ataupun sidang keberatan dari Nadiem ini ditolak oleh hakim karena dianggap dakwaan dari jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi syarat baik secara formil ataupun material, sehingga keberatan dari Nadiem ini dianggap tidak berlandaskan hukum, sehingga agenda sidangnya ini dilanjutkan ke pembuktian dari terdakwa pada hari ini. Dan kembali kami informasikan saat ini Nadiem Makarim juga sudah memasuki ruang sidang, tadi sudah ditemani dengan kuasa hukumnya dan juga keluarganya, tadi juga ada ayah serta istrinya, dan saat ini persidangan tengah berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi, dan ada 9 saksi yang diperiksa pada hari ini. Syafa. Baik Wenda, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo Agung Surahman dan pasangannya Aulia Mahardiana Warsitoarti. Ya, pemirsa, ketika Agung, Surahman, dan Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada siang kemarin. Prabowo dan Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad mendampingi proses ijab kabul. Keduanya tampak kompak mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah hitam. Usai menjadi saksi nikah, keduanya pun tampak berbincang akrab di sela acara. Selain Prabowo dan Jokowi, jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Pemirsa, polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ya, Egy juga membantah meminta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis saat bertemu Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Ya, sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss Minggu siang, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum.